Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik rekan-rekan mahasiswa. Pada sesi ini saya akan berbagi tentang apa yang dimaksud transaction cost economy. Ya. Di dalam skema industri sekarang kita memiliki berbagai macam persaingan. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan dalam mengambil keputusan adalah menggunakan pendekatan transaction cost economy. Di dalam transaction cost economy kita memang secara korporasi itu diberikan rekomendasi untuk melakukan diversifikasi. Ya. Kita melakukan diversifikasi layanan dalam konteks korporasi ini adalah membuka spin-off atau anak-anak perusahaan baru. Secara sederhana ada 4 faktor yang bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kenapa kita harus membuat diversifikasi layanan dalam jumlah anak usaha yang beragam, gitu ya. Yang pertama adalah aspek opportunism. Semisal kita menggunakan vendor pihak ketiga dalam penyediaan layanan kepada perusahaan kita. Misalnya kita membutuhkan mobil-mobil kendaraan dinas, maka kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk apa? Untuk menyediakan layanan, yaitu adalah sewa mobil, gitu ya. Nah, ini adalah opportunism, adalah secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan opportunism atau opportunis, gitu ya. Opportunis itu adalah mencapai keuntungan pribadi, keuntungan personal, ya, keuntungan perusahaan tanpa mempertimbangkan kebaikan-kebaikan perusahaan lain. Ya. Misalnya perusahaan saya butuh mobil kendaraan dinas untuk para manajemen, maka saya kerjasama dengan pihak ketiga. Sangat mungkin dalam konteks opportunism ini, pihak ketiga itu hanya mencari keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan keuntungan saya, sehingga harganya bisa lebih mahal. Misalnya mereka mengikuti harga pagu anggaran dari saya, tapi kualitas mobil atau servisnya lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud sebagai oportunis. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dalam aspek strategi korporasi adalah perusahaan saya harus membuat anak perusahaan baru yang berfokus kepada penyediaan mobil-mobil dinas, gitu ya, mobil-mobil untuk disewakan kepada perusahaan induk. Nah, ini salah satu rekomendasi yang dilakukan, sehingga banyak perusahaan saya melihat juga mereka daripada membayar pihak ketiga untuk menyediakan mobil perusahaan, ya, mereka membuat anak perusahaan baru, sehingga apa? Aliran dana, aliran anggaran itu akan tetap di dalam grup korporasi. Ya. PT A membuka PT B, ya, PT A membayar ke PT B untuk biaya sewa kendaraan, padahal B ini itu adalah anaknya perusahaan A. Nah, ini akan bagus secara korporasi. Artinya yang namanya korporasi adalah kita tidak membiarkan uang kita keluar ke perusahaan lain, seperti itu ya. Nah, ini yang pertama adalah opportunism. Alasan yang kedua, kenapa kita harus melakukan diversifikasi layanan usaha dalam konteks transaction cost economy, itu adalah aset specificity, yaitu ketersediaan aset yang spesifik. Misalnya perusahaan A, ya, perusahaan A membutuhkan mesin-mesin produksi yang sangat spesifik untuk memenuhi produk-produk yang spesifik, maka dia mencari PT B untuk menyediakan. Kemudian ada kebutuhan lain lagi yang spesifik lagi, mencari lagi. Nah, ini transaction cost-nya, ya, biaya yang dikeluarkan PT A itu akan tinggi. Oleh karena itu, PT A juga bisa membuat diversifikasi layanan, membuat anak perusahaan baru, yang mana anak perusahaan tersebut menyediakan alat-alat atau aset-aset yang spesifik tadi. Supaya apa? Biaya bisa kita tekan, bisa lebih murah, ya, bisa lebih efisien, begitu. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah uncertainty. Uncertainty. Mungkin Bapak Ibu di akhir tahun 2022 ini sudah memproyeksi pengeluaran di tahun 2023, ya. Yang kita sebut sebagai RKAP, ya, RKAP.
kita sebut sebagai RKAP. Sehingga di RKAP ini kita sudah memproyeksi sebetulnya berapa sih kebutuhan biaya yang akan kita keluarkan gitu ya. Nah, kita sudah memproyeksi misalnya untuk kegiatan A kita butuh budget 1 miliar, kegiatan B 2 miliar, misalnya begitu. Padahal dalam kondisi bisnis sekarang yang uncertainty, itu sangat mungkin aktivitas A dan B tadi itu tidak relevan di tahun depan. Nah, oleh karena itu supaya terjadi pergeseran anggaran yang lebih mudah, maka kita direkomendasikan untuk membuat layanan baru ya, PT baru yang menyediakan atau membackup ketidakpastian itu ya, daripada kita rigid menghadapi situasi yang sulit untuk menyediakan kegiatan-kegiatan yang belum tentu akan dilaksanakan tahun depan, maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah kalau kita punya anak perusahaan sendiri. Nah, ini alasan yang ketiga. Nah, alasan yang terakhir itu adalah high frequency transaction ya. Transaksi-transaksi yang kita keluarkan yang mana frekuensinya sangat tinggi ya. Misalnya alat tulis kantor ATK. Setiap tahun kita pasti mengeluarkan anggaran untuk pembelian ATK, dan itu bisa setiap 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali ya, seperti kertas, ballpoint, printer dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau pengeluaran itu sudah rutin dan pasti, kenapa kita tidak membuat anak perusahaan sendiri ya? Nah, ini yang sering direkomendasikan. Kalau transaksi frekuensinya itu sudah tinggi dan rutin, maka lebih baik membuat anak perusahaan sendiri, yang mana menyediakan ATK itu, contohnya ATK, alat tulis kantor ya. Tidak perlu kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyediakan ATK. Kenapa? Supaya biaya kita bisa lebih hemat ya, biaya kita bisa lebih hemat, sehingga COGS atau biaya beban perusahaan bisa lebih kita tekan ya. Itu harus dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Di tahun depan, di tahun 2023 kondisinya itu serba uncertainty. Yang namanya uncertainty ya, kemudian juga resesi dan lain sebagainya, maka yang paling ideal adalah kita melakukan cost efisiensi ya. Banyak perusahaan sekarang melakukan PHK. Kemarin saya lihat di beberapa kabupaten sudah ada demo-demo menolak PHK sepihak ya. Sebetulnya tidak hanya PHK yang bisa kita lakukan, yaitu adalah dengan melakukan diversifikasi anak perusahaan. Untuk apa? Untuk mengurangi beban biaya induk perusahaan. Begitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil kebijakan yang tepat, mengambil strategi yang tepat untuk diversifikasi layanan, diversifikasi usaha untuk tahun 2023. Oke, saya Badawi. Semoga bisnis di Indonesia semakin produktif.